Bukanlah hal yang asing bagi kita untuk mengetahui tempat-tempat bekas zaman kolonial. Apalagi negara kita pernah dijajah dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama tersebut, tidak sedikit juga bangunan-bangunan militer dibangun di tanah tercinta Indonesia. Salah satunya Benteng Pendem, tempat bersejarah penjajahan yang terjadi di Cilacap. Tempat yang dikatakan sebagai benteng pertahanan sekaligus makam bagi mereka yang ditahan. Jadi setelah kita berkeliling sebentar ya Pak, aku ada pertanyaan nih, mengapa benteng ini dibuat? Benteng Pendem itu dibuat itu sejaman dengan benteng yang lain, yaitu Benteng Karangbolong dan Benteng Banyunyapa. Mengapa benteng ini dibuat? Itu yang pertama adalah kekhawatiran dari pemerintah kolonial Belanda karena ada serangan dari Inggris. Lalu yang kedua, mengapa benteng ini dibangun? Karena ini untuk pertahanan pantai berkaitan dengan adanya pelabuhan yang besar, pelabuhan internasional yang ada di Cilacap, yaitu Pelabuhan Cilacap. Dan ketiga benteng itu sebenarnya ada benteng pertahanan di selatan Pulau Jawa. Tidak ada pertahanan lain kecuali yang ada di Cilacap, karena ada dua hal tadi yang membuat benteng ini dibangun. Khusus untuk Benteng Pendem dibangun tahun 1861 sampai dengan 1879. 18 tahun dibangun dengan beberapa tahap bangunan. Dan benteng ini dinamakan Kusbaterik of the Landong de Cilacap, yang artinya adalah pertahanan pantai yang menjorok ke Laut Cilacap. Banyak hal yang bisa kita pelajari ketika kita memasuki area Benteng Pendem. Karena di sini banyak barak, banyak tempat untuk amunisi, banyak tempat untuk penjara, dan juga banyak hal lain di mana hal lain itu berkaitan dengan pertahanan pantai. Di sini ada ruang barak. Ruang barak digunakan untuk tempat istirahat para tentara. Untuk ruangannya sendiri terdiri dari 14 kamar bersampingan dan dibangun pada tahun 1877. Berukuran 9,04 kali 5,02 meter. Ruangan di sini dibentuk setengah lingkaran sesuai gaya arsitektur Belanda pada zaman dahulu. Itu kenapa ada tulisannya ya Pak? Ya ini vandalisme, macam vandalisme. Laros, jadi kayaknya ini orang Belanda, ini kan berapa? 2209 berarti 1929 ya. Oke, lama ya Pak? Lama banget. Ini berarti sama aja kayak yang lain juga ini barangnya? Iya sama, cuman ini kan ntar kalau masih utuh besinya masih ada loh. Kalau yang sana kan udah pada hilang. Nah ini dulu pintunya di sini, pintu besinya. Pada tahun 1883, di benteng ini ditempatkan lebih dari 400 personil pasukan yang terdiri dari pasukan kolonial Belanda dan juga terdiri dari orang-orang Indonesia. Tapi karena Cilacap terkenal dengan malaria, demam malaria, sehingga banyak pasukan yang meninggal karena malaria itu. Makanya Cilacap itu dikenal dengan kuburannya orang-orang Belanda. Benteng ini setelah dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, itu digunakan sampai
tahun 1942 oleh Belanda, lalu pada tahun 1942 sampai dengan 1945 digunakan oleh bala tentara Jepang. Setelah itu digunakan lagi oleh Belanda sampai tahun 1950. Ketika tahun 1950 sampai 1952 benteng ini terbengkelai. Setelah itu tahun 1952 sampai 1965 digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, yaitu oleh Kopassus, dulu namanya masih RKPAD. Sayangnya setelah tahun 1965 sampai 1986 benteng ini terbengkelai, dan baru sudah 1986 ini dikembalikan fungsinya, tapi tidak untuk benteng pertahanan tetapi sebagai tempat wisata sampai sekarang ini. Yang patut kita perhatikan bahwa benteng pendem ini adalah cagar budaya, namun sayangnya masih ada beberapa tempat yang seharusnya tidak diaspal, itu diaspal. Ini yang mengurangi nilai dari cagar budaya itu. Dan satu hal lagi, bahwa luas sebenarnya dari benteng pendem adalah kurang lebih 10,5 hektar. Tapi yang terlihat sekarang hanya 6,5 hektar. Lainnya ditempati oleh fasilitas atau instansi yang lain. Lalu ada ruang akomodasi. Ruangan ini dibangun pada tahun 1869 dan bersebelahan dengan ruang dapur. Memiliki total panjang 25,45 meter dan tinggi 5,10 meter. Di dalamnya terdiri dari 6 ruangan. Tempat akomodasi digunakan untuk perkumpulan dan rapat para tentara. 2 pilar tersebut dibangun oleh Kopassus. Bolongan-bolongan yang terdapat di tembok digunakan untuk menembak musuh. Nah, Pak, kan setelah keliling ya, apakah ada mitos yang berkaitan tentang benteng ini? Ya, mitos yang beredar selama ini di kalangan masyarakat luas gitu. Iya, Pak. Adanya terowongan yang tembus ke benteng Nusa Kambangan. Melalui bawah laut gitu loh, Iya. terowongan bawah laut. Sebenarnya itu itu hanya mitos saja sebenarnya. Tidak ada datanya yang mengatakan bahwa itu adalah fakta yang benar. Nah, ruangan-ruangan ini kan yang dikatakan sebagai terowongan itu loh, yang terowongan Tembus ke Nusa Kambangan. sebenarnya kita terowongan ke ruangan yang lain. Oh, Tembus ke sini sampai ke sana juga itu. Nah, ini air ini kan bukan air dari laut, sebenarnya dari parit itu loh yang sebelah ini. Atau dari bawah, bukan karena terowongan yang dasar laut itu nggak ada datanya. Bagaimana bangunnya ini dalam banget kok. Kan nggak masuk di akal gitu lah. iya. Terus ruangan-ruangan yang bersambung oleh terowongan ini apa saja ya, Pak? Seperti ruang kayak buat barak-barak atau ini kan yang paling awal dibangun ruangan ini kan gedung inilah. Oh, Kalau yang sini tadi 18 berapa ya? 73 ya. Kalau sana kan 18, 79 kalau nggak salah. iya, lebih duluan sini ya, Pak? Iya.
Mungkin ini awalnya terpusat di sini kan, ini kan langsung menghadap ke laut sih. Di sini, kami memasuki bagian dalam benteng Mendem yang belum terawat. Dapat peta yang bersumber dari Cilacap History yang menunjukkan luasnya benteng Mendem. Benteng yang pertama kan ini hanya belum digali ini. Sekian liputan tentang sejarah Benteng Mendem. Ayo ke Benteng Mendem langsung untuk mengetahui lebih dalam.